dalam kita melakukan penggambaran di dalam AutoCAD, setelah kita tahu workspace-nya apa saja, lalu sistem koordinatnya apa saja, kita akan mulai menggambar. Di dalam kita menggambar, itu apa saja yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah bidang gambarnya. Jadi, ketika nanti Bapak Ibu membuat bidang gambar, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi tampilannya layar dari tampilan AutoCAD itu seperti ini ketika masih kosong. Nanti di awal itu Bapak Ibu akan menyeting dulu drawing unitnya. Akan menggunakan tipe apa? Desimal kah atau apa? Lalu untuk skalanya menggunakan apa? Milimeter, inci, atau menggunakan sentimeter atau meter seperti itu. Jadi nanti disetting di dalam drawing unit dulu. Seperti itu. Setelah disetting, baru Bapak Ibu bisa mulai menggambarkan dari desain Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti tadi di bawah sini command line-nya itu akan selalu aktif. Jadi apapun yang Bapak Ibu tuliskan itu akan tertera di dalam command line. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengaktifkan beberapa perintah-perintah yang Bapak Ibu gunakan, misal line atau rectangular seperti itu, atau Bapak Ibu bisa langsung menuliskan di dalam command line-nya. Seperti itu. Nah, di dalam penulisan di sini, Bapak Ibu ada batas limitnya. Jadi, Bapak Ibu nanti akan menyeting ukurannya kertas Bapak Ibu itu berapa. Menggunakan A4, A3, A1, A0. Sebelum Bapak Ibu nanti menggambarkan, itu harus disetting dulu limitnya. Supaya nanti gambar kerja Bapak Ibu itu tidak keluar dari ukuran kertasnya, seperti itu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu membuat limit, nanti secara otomatis grid-nya itu akan tampil di dalam drawing area Bapak Ibu. Jadi di sini persegi ini, titik-titik ini merupakan ukuran kertas Bapak Ibu yang sudah di-setting tadi di awal. Seperti itu. Jadi nanti gambar kerja Bapak Ibu ada di sekitar grid-grid ini. Untuk grid-nya ini dapat Bapak Ibu aktifkan dan dapat Bapak Ibu nonaktifkan. Nanti tinggal Bapak Ibu mengaktifkannya di bagian status bar. Di sini ada pilihan grid. Nanti tinggal diklik saja kalau mau diaktifkan ataupun tidak diaktifkan. Seperti itu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu menyeting limitnya, grid-nya diaktifkan, kemudian unit-nya sudah disetting, lalu Bapak Ibu bisa mengaktifkan untuk objek snap-nya. Jadi objek snap ini banyak sekali pilihannya. Ada mulai dari pertemuan sudut, ada mulai dari mencari senternya dari suatu line seperti itu, atau misal untuk mengetahui sudut-sudutnya. Nah, nanti atau center di dalam kita ketika membuat lingkaran. Nanti ketika Bapak Ibu akan supaya memudahkan dalam menggambar, biasanya sih di pilihan drawing setting di bagian object snap. Tadi di bagian untuk di status bar itu juga ada nanti pilihan snap seperti itu. Nah, biasanya sih kalau saya aktifkan semuanya yang ada di dalam objek snap ini. Jadi nanti ketika mau mencari center di dalam line itu udah otomatis langsung terlihat di situ. Atau misalkan mau membuat lingkaran, lalu dicari titik tengahnya, itu sudah langsung kelihatan di situ. Seperti itu. Misalkan Bapak Ibu membuat pertemuan dua line kayak gitu, dan ternyata posisinya Bapak Ibu belum bertemu, nanti juga akan terlihat di situ. Nanti biasanya ada tanda-tanda kayak ping-ping seperti itu. Nah, itu menandakan bahwa garis Bapak Ibu itu belum menyambung seperti itu.
Nah, kemudian setelah itu, setelah nanti objek snap-nya diaktifkan, jangan lupa Bapak Ibu untuk menggunakan salah satu fitur yang ada di dalam AutoCAD, yaitu layer. Layer ini digunakan untuk membedakan atau supaya gambar Bapak Ibu itu lebih hidup. Jadi nanti di dalam layer ini ada line tipe, ada line weight, seperti itu. Jadi kalau line tipe, ini kan kadang dalam kita menggambar, itu ada beberapa perjanjian-perjanjian gitu ya. Kayak misalkan ada dia yang harus digambar garis putus-putus, ada dia yang harus digambar posisinya dia garisnya strip titik seperti itu, atau dia garis lurus saja. Nah, nanti dapat Bapak Ibu setting di dalam line tipenya. Kemudian kalau line weight ini untuk mengatur ketebalannya. Jadi ketika arsiran, kemudian ketika garis konstruksi, itu ada beberapa ketebalan yang harus dibedakan seperti itu. Nanti dapat Bapak Ibu setting di dalam layernya. Dan penggunaan layer ini dapat juga digunakan untuk menonaktifkan dan tidak jadi gambarnya itu masih ada tetapi di-skipkan. Jadi kayak dihilangkan, di-hidden terlebih dahulu kayak gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu akan mengedit untuk yang gambar kusen. Jadi nanti untuk gambar yang lain itu bisa Bapak Ibu hidden dulu. Kalau Bapak Ibu menggunakan fitur layer ini. Jadi nanti untuk beberapa komponen yang lain di hidden dulu, baru yang diaktifkan itu hanya di kusennya saja, seperti itu. Nanti pun di dalam penggambaran, warnanya itu juga bisa disetting, begitu ya, sesuai dengan selera Bapak Ibu semuanya. Jadi ini adalah penggunaan layer. Jadi harapannya dalam penggunaan AutoCAD, layernya dimanfaatkan. Jangan semuanya menggunakan layer default. Takutnya nanti kalau menggunakan layer default, karena biasanya layer default itu di line tipenya itu belum ke setting seperti itu, dan juga line weight-nya itu juga masih default. Jadi takutnya nanti malah tidak terbaca ketika mau di inputkan di software lain seperti itu. Nah, kemudian itu tadi adalah basic-basic awal yang jangan sampai Bapak Ibu lupakan. Nah, kemudian ini ada beberapa icon-icon yang wajib Bapak Ibu hafalkan ketika Bapak Ibu akan melakukan basic penggunaan AutoCAD. Jadi, ini adalah icon-icon yang digunakan untuk menggambar. Jadi, di sana ada line, rectangular, circle, arcs. Jadi line itu untuk menggambar garis, rectangular itu untuk membuat bentuk-bentuk persegi, kemudian circle itu untuk membuat lingkaran, kalau arch itu untuk membuat garis lengkung seperti itu, kalau polyline ini untuk membuat garis, beberapa garis tetapi bergabung menjadi satu. Jadi misalkan mau membuat segi 8. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat garisnya masing-masing. Ketika diaktifkan dengan menggunakan polyline, maka nanti bisa segi 8 itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Seperti itu. Kemudian di dalam polyline ini pun dapat disetting untuk ketebalannya. Nanti ketebalannya bisa disetting. Mau yang pojok lebih kecil, terus yang akhirnya itu besar, itu bisa disetting di polyline ini. Kemudian kalau multiline ini untuk membuat dua garis yang sejajar seperti itu. Biasanya sih digunakan dalam pembuatan ini, dalam pembuatan gambar untuk membuat denah, itu kan biasanya ada plesterannya. Nah, biasanya saya memanfaatkan icon di multiline ini dalam membuat untuk plesterannya. Seperti itu. Kalau elips ya digunakan untuk membuat elips. Polygon juga digunakan untuk penggambaran polygon.
Nah, biasanya saya menggunakan untuk icon polyline ini untuk mengetahui luasan dalam kita menghitung luasan keramik. Jadi misalkan kita melakukan desain rencana keramik seperti itu ya. Nah, atau rencana pola lantai. Nanti saya dapat mengetahui luasannya untuk membantu perhitungan RAB itu bisa dengan memanfaatkan polyline ini. Karena untuk keramik itu kan dia mepet-mepet dengan temboknya. Kemudian ada juga nanti lekukan-lekukan untuk yang di gambar kusennya. Jadi nanti lekukan-lekukannya itu saya gabungkan semuanya menggunakan icon polyline ini. Seperti itu. Kemudian di sini yang tidak kalah penting itu adalah blok. Jadi untuk icon blok itu biasanya digunakan untuk menggabungkan beberapa gambar yang sudah Bapak Ibu siapkan. Jadi misalkan saya membuat garis-garis untuk membuat kusen. Nah, nanti terus saya blokkan dia menjadi blok kusen seperti itu. Nah, manfaat dari blok ini apa? Ketika nanti saya mengganti satu blok, maka ketika saya copy, maka dengan kusen yang sama itu udah otomatis keganti semua. Jadi dalam penggambarannya nanti akan lebih cepat. Jadi biasanya saya selalu memanfaatkan blok-blok ini. Jadi untuk icon blok ini selalu saya manfaatkan untuk apapun. Baik dia membuat beberapa elemen dari komponen yang ada di dalam desain kecil-kecil atau bahkan denah pun kadang sering saya blok. Denah untuk yang garis konstruksinya ya, itu saya blok untuk saya kopikan di gambar-gambar yang lain. Karena kan kayak misalkan gambar denah yang saya blok hanya misal garis untuk garis utama, kemudian garis di temboknya saja seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya tidak saya blok. Jadi kalau untuk elemen-elemen lain itu tidak saya blok. Mungkin untuk strukturnya saja kayak kolom seperti itu. Nah, nanti saya gunakan untuk menggambar misal perencanaan keramik atau misal untuk pembuatan ini rencana atap, kemudian sanitasi seperti itu. Jadi nanti akan memudahkan ketika ada revisi diganti satu bisa tergantikan semuanya seperti itu. Kemudian untuk yang heads ini dia adalah icon untuk membuat arsiran. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor untuk heads ini karena dia tuh tidak hanya arsiran saja, tetapi dia di sana ada heads yang bentuknya adalah gradasi seperti itu atau yang bentuknya blok satu warna gitu. Jadi nanti di tengah-tengah nanti akan saya perlihatkan gambar tampak yang dia itu sebenarnya menggambarnya hanya menggunakan AutoCAD saja, tapi terlihat seperti 3 dimensi. Seperti itu. Nanti tergantung ekspor Bapak Ibu semua dalam menggunakan AutoCAD ini. Kemudian ini adalah icon untuk membuat teks. Jadi ada dua macam nanti untuk teks single ataupun untuk teks yang double kayak gitu. Nah biasanya tergantung kita akan kalau teks single itu hanya dapat digunakan untuk membuat teks yang hanya satu baris saja. Tetapi ketika kita menggunakan teksnya yang double itu nanti kita bisa mengenter tulisan kita seperti itu. Kemudian ini ada toolbar property. Toolbar property ini biasanya digunakan untuk melakukan setting-setting macam-macam. Ketika gambar kita akan kita setting apanya? Apakah line tipenya? Apakah dia warnanya? Apakah dia bisa juga digunakan untuk menyeting biasanya sih saya kalau gambarnya kurang pas sedikit kayak gitu. Jadi misalkan ada tulisan yang ingin diganti.
Harusnya kan kalau kita menggunakan dimensi, nanti tulisannya 250 kayak gitu sesuai ukurannya. Tetapi mau saya ganti menjadi 1/4L kayak gitu. Nah, nanti nyetingnya bisa di dalam properti ini, nanti di pilihan teks seperti itu. Nanti dicari di properti yang tulisannya teks, nanti terus Bapak Ibu tuliskan sendiri. Seperti itu. Itu kegunaan untuk properti. Nah, kemudian ini adalah feature yang digunakan untuk membuat ukuran. Jadi ukurannya itu bermacam-macam. Kalau linear itu adalah ukuran dia yang tegak lurus. Kalau align itu yang dia posisinya miring. Jadi misal kita membuat rencana atap, biasanya kan kuda-kudanya miring. Jadi untuk sisi-sisi yang miring itu kita pilihnya yang aligned-nya. Jangan yang linear. Karena kalau linear ini digunakan hanya untuk posisi yang tegak lurus saja. Seperti itu. Kemudian ada ordinate dimension. Ordinate dimension ini dia digunakan untuk mengetahui dimensi secara ordinatnya. Seperti itu. Kemudian radius dimension ini digunakan untuk mengetahui oh dia tuh radiusnya berapa. Kemudian kalau untuk yang diameter dimension, dia untuk mengetahui diameter dari gambar Bapak Ibu itu ukurannya berapa. Dan kalau untuk angular dimension, ini untuk mengetahui sudut yang Bapak Ibu gambarkan. Seperti itu. Nah, itu adalah beberapa feature yang dapat digunakan untuk membuat ukuran. Lalu ketika Bapak Ibu sudah membuat ukuran, biasanya kan ketika kita membuat ukuran, satu grid itu ada yang 3 meter, ada yang 4 meter, kayak gitu. Kemudian Bapak Ibu kan biasanya menggambarkannya ada yang ukuran keseluruhan. Nah, nanti dapat Bapak Ibu gunakan yang baseline dimension. Jadi nanti di baseline dimension ini akan tahu ukuran totalnya itu berapa. Seperti itu. Kemudian setelah itu ada continue dimension. Jadi misalkan di gambar denah, kita akan membuatkan berdasarkan ukuran per ruang-ruang yang kita buat. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah membuat satu ukuran, ketika Bapak Ibu mengaktifkan continue dimension, nanti akan langsung meneruskan dari yang Bapak Ibu gambar tadi. Seperti itu. Jadi nanti tidak usah membuat satu-satu, tidak usah mengeklik line satu per satu. Seperti itu. Kemudian ada juga namanya itu adalah multi-leader. Jadi di sini digunakan untuk menggunakan beberapa posisi ukuran, tapi dia yang banyak seperti itu. Itu adalah beberapa feature yang digunakan untuk pembuatan ukuran. Lalu dalam kita menggambar, setelah kita gambarnya, konstruksinya semuanya selesai, garis-garisnya semuanya selesai, biasanya kan kita akan menambahkan biar gambarnya lebih manis. Kayak misalkan ada di sana beberapa kursi, meja, kemudian shower, kemudian bathtub, atau misal tanaman-tanaman, seperti itu. Dan nanti Bapak Ibu bisa menambahkan properti-properti tersebut. Caranya adalah dengan mengeklik local disk Bapak Ibu. Jadi nanti dipilih CTRL add. Jadi diaktifkan CTRL add seperti itu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu aktifkan atau klik di local disk C. Lalu dipilih program file, lalu dipilih Autodesk, dipilih AutoCAD yang Bapak Ibu install. Ini kebetulan saya screenshot dari AutoCAD 2017. Jadi saya pilih AutoCAD 2017, kemudian dipilih sampel. Setelah dipilih sampel, dipilih end use, lalu dipilih design center. Nah, nanti akan tampil di sini beberapa plot-plot seperti itu.
Nah, Bapak Ibu tinggal aktifkan sesuai dengan yang Bapak Ibu gunakan. Nah, nanti misalkan sudah ketemu plan gitu ya, atau ketemu misalkan kitchen kayak gitu. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu drag menuju ke drawing area Bapak Ibu. Terus tinggal Bapak Ibu atur scale-nya. Seperti itu. Itu untuk pembuatan atau penambahan beberapa properti. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi gambarnya itu banyak, nanti tinggal Bapak Ibu pilih mana yang sesuai, lalu tinggal di drag aja, ditarik seperti itu ke area gambar Bapak Ibu semuanya. Kemudian, itu tadi kan untuk menambahkan properti ya. Nah, ini untuk menyisipkan beberapa foto atau dokumen seperti itu. Caranya adalah dengan menggunakan image frame. Nanti Bapak Ibu tinggal ketik saja image frame seperti itu. Lalu Bapak Ibu enter. Setelah selesai di enter, ini klik modify, lalu dipilih objek, lalu dipilih image-nya yang akan Bapak Ibu masukkan, lalu dipilih frame. Frame ini adalah untuk garis pinggirnya. Supaya apa? Supaya garisnya nanti 0. Jadi tidak ada garis di luarnya. Jadi tidak ada garis di luar gambar Bapak Ibu. Lalu nanti ketika sudah tampil, bentuknya akan seperti ini. Jadi ini diambil gambarnya yang akan Bapak Ibu masukkan, lalu di angle-nya dipilih 0 karena tidak akan diputar. Kemudian tinggal gambarnya itu di-drag aja di lokasi atau di drawing area Bapak Ibu semuanya.